wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak-kakak yang luar biasa hadir di sini. Ada sebagian yang saya kenal, tapi ada sebagian juga yang belum kenal ya, belum kenalan. Di sini ada yang kenal nih, Kak Dina, Mbak Dina, gimana Mbak Dina nih kabarnya? Aduh. Kemudian Kak Viro kan habis ketemuan ya kemarin di acara Muslim Club. Katanya lagi nggak enak badan ini ya, mudah-mudahan cepat sembuh Kak Viro ya. Dan mungkin ini ada Kak Fusna yang saya Ya Bun. Ya ada Mas Nalen, ada Mas Amir, Kak Ajeng ya, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia juga, dan Allah lindungi. Baik, hari ini kita ngobrol santai-santai aja ya, nggak tegang-tegang. Saya mau share slide dulu nih. Kira-kira sudah kelihatan ya, mudah-mudahan juga kondisi aman untuk semua sinyalnya. Nanti saya minta Pak Syukur untuk ngangguk-ngangguk terus Pak Syukur supaya saya bisa tahu nih kodenya, saya nggak lagi nge-freeze ya. Aman Ibu, lancar. Baik. Bismillah. Hari ini hari yang bahagia buat saya. Ini saya sharing tentang mindful puasa. Bagaimana mengasah intuisi sehingga tajam menangkap pesan-pesan cintanya. Ya. Saya tapi sebelumnya mungkin sedikit memperkenalkan diri, tetapi perkenalan saya biasa, kalau yang sering mengikuti kajian saya itu juga saya biasanya perkenalannya sesuai dengan tema. Hari ini tentang intuisi, maka saya ingin menyampaikan satu bagian dari kehidupan saya, di mana saya merasa bahwa saya harus menyampaikan materi tentang intuisi ini karena saya punya pengalaman. Dimulai dari tahun 2019 saya mengalami satu kejadian dalam kehidupan yang sangat tidak nyaman gitu ya, yang membuat saya akhirnya melakukan riadoh ya, melakukan berkhalwat dengan Allah gitu ya, pergi nih jauh dari lokasi yang biasanya saya tempat tinggal saya. Nah di situ tepatnya di Suryalaya ya, di Tasik. Di situ saya berdiam diri dan berusaha untuk menenangkan diri gitu ya. Dan ternyata dalam posisi itu ya, berusaha mendekatkan diri sama Allah ya, lebih banyak ngobrol sama Allah, dan ternyata di situ saya menemukan satu intuisi bahwa saya harus mendirikan satu program yang namanya Kampung Hening, di mana program itu saya meyakini bahwa ke depan sangat dibutuhkan, dan ini adalah satu program untuk menjernihkan hati. Nah, ternyata dan saya akhirnya mempelajari lebih banyak nih tentang program ekoterapi juga ya. Nah, ternyata di tahun 2020 kita semua mengalami pandemi ya. Dan ketika mengalami pandemi itu ternyata emang benar banyak yang membutuhkan healing gitu ya, mental health, dan terutama terkait dengan alam gitu ya. Karena COVID ya melanda kita, dan ini terkait dengan alam ya, terkait dengan pernafasan, terkait dengan oksigen dan lain-lain. Nah itu sebuah intuisi yang menurut saya, yang saat itu saya tidak tahu ini yang mengikuti aja intuisi itu, apa yang harus disiapin,
apa yang harus dilakukan gitu. Step by stepnya saya lakukan, saya rancang di Suryalaya. Dalam kondisi saya sendiri lagi tidak baik-baik saja. Nah, disinilah saya akhirnya semakin memperdalam dan semakin menemukan intuisi itu, semakin mengasah intuisi itu, sehingga saya sekarang merasa ini pun harus saya bagikan pada teman-teman, di mana kita tahu kondisi sekarang kita semakin banyak ya di lingkungan kita ini simpang siur. Wah, itu kalau buka sosmed kadang-kadang saya takut saya nutup lagi sosmed ya. Kalau nggak karena kerjaan ya, kita mungkin saya agak ngeri tuh buka sosmed itu ya. Banyak sekali persiapan bencana dan lain-lain. Nah, itu maka kita membutuhkan sebuah petunjuk gitu ya, sebuah intuisi yang tajam yang itu bisa membuat kita tahu bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana caranya mengatasi kondisi yang sekarang ini ya, yang mungkin dari kondisi Indonesia sendiri ataupun secara global ya. Dan ini luar biasa ya, semakin luar biasa. Nah, maka hari ini saya ingin membagikan satu ya, kita sharing-sharing bersama gitu ya, tentang bagaimana caranya mengasah intuisi di bulan Ramadan. Karena ternyata saya temukan lagi bahwa Ramadan itu ya Allah luar biasa. Allah itu menciptakan Ramadan itu untuk membuat energi kita itu meningkat berkali-kali lipat gitu ya. Nah, makanya ini saya mau tanya nih sebelum kita ngobrol lebih jauh. Bagaimana teman-teman Ramadan tahun ini? Ada perbedaan nggak dengan Ramadan yang tahun lalu? Apakah Ramadan yang sekarang ini Anda merasa lebih powerful? Wah, memasuki bulan Ramadan aja baru hari pertama, itu saya udah dapet banget misalnya gitu ya. Saya udah merasa, wah ini ada banyak keajaiban. Di hari pertama aja udah ngerasa gitu misalnya. Ya, kita hari keberapa nih? Hari ke-6 apa hari ke-5 ini ya? Ada yang 6, ada yang 5, Bu. Iya. Nggak barengan ya. Nah, itu. Bagaimana dengan tahun yang lalu? Apakah sama aja? Ataukah jauh lebih baik? Ataukah kurang? Ini ada Mbak Diana, Kak Diana, lebih dahsyat karena banyak amanah yang sudah terjadwal. Oh, keren. Berarti ini apa nih maksudnya lebih dahsyat karena banyak amanah yang sudah terjadwal? Apakah karena amanahnya ini sudah terjadwal akhirnya jadi merasa lebih produktif atau gimana nih? Kak Diana, boleh dong kalau misalnya mau menyampaikan by open mic juga boleh ya Mbak Ayu ya? Boleh banget Ibu. Boleh ya. Alhamdulillah Bu Betrik, salam kenal ya dari Purwakarta. Dari Purwakarta, Ya, jadi Ramadan ini karena sudah terjadwal dari segi harus mengisi beberapa materi gitu, jadinya teh lebih terpicu untuk terus bertumbuh. Itu aja mungkin. Ada amanah-amanah yang memang diberikan ke saya gitu, yang Ramadan dulu mah cuma sedikit, kalau sekarang alhamdulillah bertambah gitu, jadi disyukuri gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti ini ada pertumbuhan ya, di awal Ramadan aja udah kerasa nih ya. Dan insya Allah dengan adanya amanah yang lebih banyak, insya Allah rezekinya juga lebih banyak ya Bu Diana ya. Ya Pak, pahalanya juga lebih banyak, Masya Allah. Nah ini, maka kita teman-teman sekalian ya, sahabat-sahabat sekalian, perlu mengukur nih dari Ramadan lalu dengan Ramadan sekarang. Jadi Ramadan ini adalah bulan di mana kita mengukur diri, mengevaluasi bagaimana kondisi Ramadan yang lalu dibandingkan Ramadan sekarang. Nah, maka
ternyata inilah ya teman-teman sekalian. Kenapa kok kita sering banyak di antara kita yang mengalami Ramadan yang lalu sama dengan yang sekarang, atau bahkan yang lebih turun. Mungkin omsetnya lebih turun, kinerjanya lebih turun, atau semakin galau dan lain-lain ya. Maka ya ini sebenarnya karena belum memaksimalkan Ramadannya, ya. Belum memaksimalkan kekuatan dari Ramadan ini. Nah ini yang kita coba mengukur apa sih cirinya ya kalau kita belum memaksimalkan Ramadan. Yang pertama, mengalami sakit di masa Ramadan. Ya Allah, ya mungkin sakit itu karena qadarullah ya, Allah memberikan sakit itu ada banyak maksudnya. Tetapi ketika kita berpuasa kemudian kita mengalami sakit, nah ini nih adalah indikator kita belum maksimal nih menjalankan puasanya ya. Kedua, mager, tidak produktif. Kok lebih banyak tidurnya, walaupun tidur katanya juga pahala ya. Tapi gara-gara ada Ramadan malah akhirnya katanya jadi nggak produktif, jadi ogah-ogahan gitu ya. Mau mengerjakan pekerjaan yang biasanya selesai 1 hari selesai jadi seminggu baru selesai. Nah ini ciri-cirinya Ramadannya gagal. Yang ketiga, gelisah, galau. Kok habis sholat malah gelisah, malah galau, padahal ini bulan Ramadan gitu ya. Nah kemudian yang keempat itu setelah Ramadan kehidupannya masih sama atau kondisinya masih sama gitu ya, atau malah menurun. Nah ini ciri-cirinya Ramadan yang gagal ya. Kita bisa mencoba untuk melakukan refleksi kepada diri kita sendiri. Kemudian apa sih ciri-cirinya Ramadan yang berhasil? Ciri-cirinya Ramadan yang berhasil adalah kita semakin sehat secara fisik, semakin kuat gitu ya. Mungkin ide-idenya semakin banyak, ya, hatinya semakin tenang dan semakin dekat sama Allah. Dan ternyata mengalami eksponensial setelah Ramadan. Nah, ini nanti kita mengukurnya tidak dari hanya sekarang ya, tapi nanti setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, bagaimana kita? Apakah secara fisiknya semakin sehat, idenya semakin banyak, hatinya semakin tenang, semakin produktif, semakin dekat dengan Allah, dan jadi eksponensial gitu ya. Nah, maka ini nih, bagaimana agar puasa itu bisa menjadi salah satu ya kekuatan bagi kita ya, untuk bisa berubah menjadi eksponensial, untuk bisa berubah menjadi jauh lebih baik ya. Nah, ternyata ini saya menemukan kita belajar dari alam. Kalau proses metamorfosis kupu-kupu yang cantik ya, bagaimana kita ketika puasa ini kita itu pun mengalami proses metamorfosis seperti halnya ulat ya menjadi kupu-kupu. Ulat yang mungkin awalnya itu adalah makhluk yang tidak disukai, ya, menjijikkan ya buat manusia gitu ya. Kalau ada ulat ngeri, takut, kabur gitu ya. Nah, ini adalah ibaratnya mungkin posisi kita yang sekarang kurang baik, kurang oke lah, kondisi yang kurang nyaman. Kita mungkin seperti ulat ini tadi. Kemudian menjalani fase masuk ke dalam kepompong, menjalani puasa ya. Ulat ini menjalani kan puasa ya, dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apa-apa ya dalam kepompong. Dan akhirnya bisa menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu yang cantik ini bagaimana kira-kira kalau kita jadi kupu-kupu
Nah, kupu-kupu yang cantik ini adalah lambang ya, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi eksponensial. Semua urusan kita jadi selesai, semua masalah kita Allah berikan kemudahan, ya. Menyenangkan kalau dipandang atau dideketin gitu ya. Kan ada kalau misalnya di ulat tadi tidak menyenangkan untuk didekati, sekarang ketika menjadi kupu-kupu menjadi menyenangkan untuk didekati, untuk di bahkan dikejar-kejar untuk bisa ditangkap nih kupu-kupunya. Nah, ini belajar dari proses alam. Maka puasa pun ternyata juga dialami oleh kupu-kupu, di mana salah satunya adalah berada dalam sebuah kepompong. Maka puasa pun seperti itu ya bagi kita ya. Kalau saya bilang ini ilmunya kita bisa menjadi sakti dengan puasa ya. Seperti kupu-kupu. Tadinya nggak bisa terbang, sekarang bisa terbang. Tadinya masalahnya menumpuk, sekarang rezekinya yang menumpuk. Tadinya nggak banyak yang menawarin bisnis atau pekerjaan, sekarang kok banyak banget yang menawar gitu ya. Tadinya punya anak yang bandel misalnya gitu ya, yang nggak bisa dibilangi, setelah Ramadan ternyata anaknya mengalami perubahan. Tadinya rumah tangganya bermasalah, ternyata setelah puasa, setelah Ramadan, kita rumah tangganya jadi happy, sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Nah, ini bagaimana ya dengan puasa Ramadan ini kita bisa menjadi sakti dalam tanda kutip ya, menjadi punya energi yang luar biasa, yang eksponensial. Nah, kakak-kakak sekalian, ini masih ya, oke. Nah, maka di bulan puasa ini kita mendapatkan kekuatan shortcut gitu ya untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban, jalan pintas yang mungkin ini tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain gitu ya. Maka saya kaitkan dengan intuisi ya. Di dalam bulan puasa ini, di dalam bulan Ramadan ini, intuisi itu sangat kuat ya untuk bisa diasah ya, untuk bisa dijadikan suatu yang kita bisa mendapatkan banyak hal yang mungkin ajaib gitu ya, yang min haitsu la yahtasib kalau rezeki itu, dari arah yang tak terduga-duga, yang awalnya seret ternyata sekarang mudah gitu. Melalui apa? Melalui firasat atau intuisi yang kita asah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau menyatakan, berhati-hatilah kamu terhadap firasat seorang mukmin, sebab ia melihat dengan diterangi cahaya Allah. Nah, ini yang kita butuhkan di saat ini. Di saat dimana semua bising ya dengan berbagai macam informasi yang satu sama lain, ini ngomong itu, ngomong hal-hal yang negatif. Kita tidak bisa menangkap pesan cintanya Allah, tidak bisa menangkap dengan clear apa sih yang harus kita jalanin. Gimana sih caranya ya Allah gitu ya. Banyak banget nih kalau mau jalanin misalnya gimana caranya dapat order yang banyak misalnya gitu ya. Itu banyak banget teorinya berseliweran di sosmed, di YouTube dan lain-lain. Terus kita jadi bingung apa yang harus dilakukan. Nah, maka firasat ini ya, kita menepi dulu, kita jeda dulu, dan kemudian kita bisa menangkap mana sih yang benar buat kita gitu. Dengan melalui intuisi ya, dengan melalui intuisi di puasa. Nah, apa keuntungannya nih kalau melatih intuisi ini ya? Saya mungkin di sini ada yang belajar tentang Stephen ya. Oh, intuisi ini miliknya orang intuiting aja katanya gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, intuisi ini milik semuanya gitu. Semua orang
itu sama Allah sudah diberikan intuisinya dengan caranya yang berbeda-beda. Ada misalnya intuisi ini ya bisa kita dapatkan melalui, ada yang dikasih lewat mimpi. Nah, ada ya misalnya kayak Babe Jamil ya itu sering mendapatkan intuisi itu lewat mimpi. Aku habis mimpi itu. Dan benar itu kalau dilakukan bisa membawa kebaikan itu ya. Walaupun ini tidak semua orang bisa mendapatkan intuisi melalui mimpi. Ada juga melalui apa? Melalui kilasan-kilasan pikiran gitu ya. Contohnya apa? Pernah nggak kita teman-teman sekalian misalnya gini, kayaknya ini hal yang sepele ya, misalnya, kayaknya aku hari ini harus bawa power bank, tapi diabaikan sama teman-teman terus pergi aja gitu. Terus ternyata memang power bank itu dibutuhkan gitu ya di perjalanan. Ya Allah sayang banget tadi kenapa ya nggak bawa power bank. Itu kan kilasan, sebenarnya itu yang harus ditangkap gitu. Intuisi, hal-hal yang sepele yang mungkin itu berupa semacam deja vu gitu ya, semacam itu. Nah itu yang kita latih ditangkap. Ada lagi macam-macam ya cara untuk bisa menemukan intuisi itu sebenarnya ada di mana. Nah, tapi apa fungsinya? Apa benefitnya kalau kita melatih intuisi ya? Satu, kita bisa melihat masa depan. Wah, Bun, ini cenayang nah, Bun. Apa ini ramalan-ramalan bukan? Ya. Jadi ini pun diteliti ya secara ilmiah gitu. Jadi bukannya saya asal menuliskan ini ya, tapi ini ada penelitian-penelitian ilmiahnya. Di mana saya nggak mungkin juga menyampaikan di sini, waktu kita terbatas, nanti kita banyak ngobrol, diskusi ya. Tapi ternyata dengan intuisi yang terlatih, kita bisa melihat masa depan gitu ya. Nah, yang kedua, kita bisa membuat keputusan penting dengan cepat dan benar. Ya. Mampu membuat keputusan penting dengan cepat dan benar. Ini seperti apa? Ya, misalnya dalam kondisi yang darurat. Dalam setiap hari kita sebenarnya membutuhkan ya keputusan penting itu dengan cepat dan benar. Jadi nggak keliru. Contohnya aja misalnya kalau teman-teman lihat di film-film ya, antara ada film menjinakkan bom. Wah, ini ada jagoannya. Ini ada bom yang mau meledak. Milih kabel kuning apa merah? Itu ya. Nah, kalau kita nggak membuat keputusannya cepat dan benar, udah meledak bomnya gitu kan. Nah, maka intuisi dibutuhkan. Nggak bisa logika itu. Logikanya ini menjalar ke sini, udah kelamaan ya, bom pasti meledak gitu ya. Nah, maka inilah intuisi itu dibutuhkan. Karena dia mampu membuat keputusan penting di saat-saat yang sangat urgent. Contohnya juga, misalnya ada beberapa yang curhat sama saya tentang rumah tangga. Misalnya, Bun, saya harus cerai atau saya bertahan? Ini keputusan penting. Gitu. Saya udah nggak kuat, Bun. Saya mau pisah aja. Sementara anak-anak juga masih udah memberikan setuju juga kalau kami berpisah. Udah pokoknya banyak hal alasan. Oke, apakah keputusan ini benar? Gitu ya. Apakah padahal dia sedang terdesak untuk bisa cepat memutuskan. Maka intuisi ini sangat dibutuhkan ya. Nah, banyak sekali dalam kehidupan kita. Mau jalan aja di jalan tol, kita kan juga bingung. Ini mau lewat mana? Lewat sini apa lewat situ? Nah, padahal kondisinya terdesak nih, harus segera sampai di kantor nih, kan udah mepet waktunya. Nanti terlambat saya. Nah, ini kan membuat keputusan dengan cepat dan benar. Maka intuisi ini kalau dilatih, banyak keputusan penting itu bisa kita lakukan dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan ide-ide cemerlang. Wah, ini sangat dibutuhkan juga ya. Mengeluarkan ide-ide yang cemerlang. Kita
mungkin sangat membutuhkan ide ya. Karena banyak orang sekarang itu udah hampir seragam. Karena apa? Ada AI gitu. Iklannya sama. ChatGPT gitu ya, kata-katanya juga sama. Semuanya serba sama. Maka kita perlu punya ide cemerlang yang itu kita beda-beda dengan yang lain gitu ya. Tidak sama dengan yang lain supaya mungkin kita jadi lebih diperhatikan dalam postingan misalnya gitu ya. Di sini ada siapa nih yang sosmed nih, teman-teman sosmed ya. Aduh, banyak banget nih yang udah sama. Kita perlu kemampuan untuk punya ide-ide cemerlang. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya merasakan tenang dan kedamaian. Ya, gimana ya setiap hari bisa tenang dan damai. Teman-teman, saya itu sedikit cerita, orang tua saya kan bercerai ya, orang tua saya berpisah, dan saya itu salah satunya mendapatkan warisan luka batin yang namanya anxiety atau panic attack gitu. Panic attack itu setiap hari itu panik, setiap hari itu nggak ada tenangnya gitu, selalu hal yang sepele aja jadi panik gitu. Ini pasti mungkin ada teman-teman yang punya juga yang mengalami hal yang kayak gini, panic attack gitu. Sampai akhirnya saya suka ngomong tuh, kalau nggak ada panik hari ini tuh aku nyari-nyari gitu. Di mana ya panik gitu? Apa yang harus aku pikirkan supaya aku mengalami panik gitu, teman-teman. Ini penyakit yang agak beda. Tapi qadarullah ya, setelah saya banyak mengasah intuisi ini, luar biasa Allah itu menghadirkan ketenangan dan kedamaian itu berhari-hari gitu ya. Dulu sehari itu bisa berkali-kali panik, sekarang kebalikan. Jadi berhari-hari itu mengalami ketenangan, kedamaian. Sangat jarang saya mengalami kepanikan gitu ya. Walaupun banyak kejadian yang bisa bikin panik, tapi akhirnya bisa nggak panik. Nah, contohnya misalnya kelas hari ini ya. Kelas hari ini saya itu dadakan gitu ya buat saya untuk menyiapkan, bukan karena belum diberitahu, tapi karena saya banyak banget yang harus dikerjakan. Lalu tiba-tiba besok ya acaranya ternyata ya gitu. Nah akhirnya saya biasanya ya kalau itu saya itu panik tuh udah mules ya, diare. Terus bisa juga demam gitu ya, demam panggung ya. Nah tapi alhamdulillah tadi malam saya menyusun ini dan bisa tenang gitu ya. Gitu. Nah ini teman-teman ya. Kemudian yang kelima, melipat waktu. Wah, apa nih melipat waktu ya? Melipat waktu. Udah bisa mampu melihat masa depan, ini pun bisa melipat waktu. Ini cenayang benar-benar ya intuisi ini. Ya kan katanya para ahli yang di Harvard University yang saya baca penelitiannya, intuisi ini memang levelnya di atas logika, katanya gitu. Karena apa? Udah nggak bisa dilogikakan semuanya. Melipat waktu maksudnya apa? Melipat waktu itu kayaknya aku mengerjakan ini butuh waktu 1 minggu, tapi ternyata dalam 1 jam bisa selesai. Nah itu melipat waktu ya. Kayaknya untuk bisa apa ya? Jadi bukan kebalikan ya. Sekarang kan kita mungkin mengalami kebalikan. Harusnya deadline-nya 1 hari malah jadinya 1 minggu gitu ya. Waduh ini nggak melipat waktu, itu malahnya mengalihkan lebih banyak ya waktu. Kalau ini melipat waktu, jadi waktu yang kita miliki itu jadi lebih singkat. Ini saya punya contoh misalnya. Berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, saya itu ada event di mana saya itu harus mempersiapkan stand gitu ya, stand untuk hampers gitu. Udah semuanya udah disiapin, hampers tuh isinya begini, tapi ada yang nggak ada waktu itu adalah ada hiasan dalam bentuk pinus gitu. Nah cari pinus di Jakarta itu nggak gampang. Ya akhirnya saya lah yang bertugas dari teman-teman tim itu, yang ditugasin saya untuk cari pinus. Nah hari hanya acara jam 2, jam 10:30 saya itu baru ingat
Ya, lagi-lagi saya itu kadang lupa gitu ya. Baru ingat kalau harus ada pinus. Jadi bayangin 10:30, jadi saya harus sampai di lokasi jam 1, sementara saya baru ingat gitu, harus itu tugasnya. Akhirnya saya kemana ya saya harus cari pinus ini? Oh ya, saya tanya aja sama teman saya yang suka bikin kerajinan. Nah, saya telepon teman saya, Kak Reni. Kak Reni, kalau beli pinus tuh di mana ya? Di dekat-dekat sini. Gitu. Perjalanan lumayan lah kalau misalnya itu butuh waktu 1 jam gitu ya. Ternyata beliau bilang gini, Bun, beberapa waktu lalu aku itu habis ngecat pinus. Banyak banget gitu. Dan ini mau berapa? Gitu. Nanti aku gosen. Masya Allah, luar biasa, ini namanya melipat waktu ya. Oh, oke, kirim aja Kak. Nggak sampai setengah jam, pinusnya udah sampai di rumah gitu ya. Nah, ini namanya melipat waktu. Kita itu mendapatkan banyak keajaiban, teman-teman. Seriously, ini dengan intuisi, kenapa saya walaupun terbata-bata, saya terus terang ya, saya itu bukan seorang trainer atau penampil gitu ya. Tapi saya merasa ada banyak hal yang saya alami, yang ingin saya sharing itu dari yang dilatih dan kemudian juga mendapatkannya dari bacaan-bacaan ya, referensi. Oke. Nah, terakhir, ini yang asik ya, bisa menghadirkan rezeki tak terduga. Apa rezeki tak terduga itu yang banyak sebenarnya yang kita itu sudah dapat, setiap hari kita dapat, tapi kita itu tidak menghitung. Gara-gara kita tidak menghitung rezeki tak terduga itu, akhirnya dia tidak menjadi berlipat lebih besar gitu ya. Kan soalnya katanya Allah di Al-Quran, barang siapa yang mensyukuri nikmat, maka nikmatnya ditambah gitu ya. Gara-gara kita itu sebenarnya jarang menghitung rezeki tak terduga kita, setiap hari itu kita dapat miracle, tidak diperhatikan, intuisi itu tidak terlatih, sehingga rezekinya nggak bisa berlipat lebih banyak. Nah, ini salah satu contoh. Contoh lagi nih, sederhana-sederhana aja dah saya, bukan langsung dapat uang sekian miliar gitu, enggak ya. Sederhana-sederhana aja di seharian. Ini juga beberapa hari yang lalu ya, sebelum acara saya itu, wah ini acara, ini ada Muslimin Club, harus berpakaian yang sebaik-baiknya ya, sementara baju saya ini sebagian sudah ada di Louis Ardeng, jauh banget, dan saya harus mempersiapkan penampilan lah baju ya untuk acara. Saya belilah baju gitu ya buat acara ini, warnanya salem pink gitu ya. Lalu saya dalam hati ingin, ya Allah pinginnya sarimbit sebenarnya sama pasangan gitu kan. Kalau pakai baju kayak gini, terus pasangannya bajunya hijau atau yang lain kan nggak cocok gitu. Ternyata qadarullah ada yang mengirimkan baju yang warnanya sama kepada Mbak Be gitu ya, persis sama warnanya gitu ya, baju cowok gitu kan. Ya udah, alhamdulillah, ini namanya rezeki tak terduga. Akhirnya kita tampilnya di acara tersebut bajunya sarimbit gitu dari tempat yang berbeda. Nah, ini banyak banget kita ya menghadirkan rezeki tak terduga dalam kehidupan kita, cuman kita itu nggak menghitungnya. Coba dihitung, coba rajin-rajin di journaling gitu. Makanya ada namanya jurnal syukur ya. Yang perlu kita latih ini salah satunya nanti adalah jurnal syukur. Setiap hari nulis dalam bukunya, hari ini apa sih rezeki tak terduga, apa sih yang disyukuri, di-sharing juga kepada pasangan, di-sharing kepada teman-teman gitu ya. Hari ini aku mendapatkan rezeki tak terduga luar biasa gitu. Walaupun itu kecil. Saya juga sering ini ya, di rumah itu menghitung. Hari ini saya dapat buka puasa dari mana gitu. Saya buka puasa dapat dari mana? Ada aja ya teman yang ngirim, ada yang acara kita ikut bukber. Oh, ternyata ini rezeki dari Allah. Nggak perlu ngeluarin biaya gitu ya. Ada yang undang bukber. Nah, itu rezeki tak terduga. Pulangnya, karena saya sekarang lagi tinggal di apartemen ya, yang ini air sangat agak sulit gitu ya. Sampai di rumah, waduh, air galonnya lagi kosong. Tapi pulang dari acara itu, saya itu dibawain berapa ya, sekitar 20-an
gelas aqua. Jadi ya Allah gitu ya, saya udah malam-malam nggak perlu bingung-bingung nyari air galon keluar gitu ya, udah dibawain air, Masya Allah gitu. Nah ini nih rezeki-rezeki tak terduga yang harus kita petik ya. Maka puasa ini adalah ibadah spesial untuk mengasah itu jauh intuisi ya. Intuisi itu puasa ini menjadi salah satu metode yang bisa membuat intuisi kita jauh terasah ya, dan kita bisa terkoneksi dengan Allah. Nah, gimana buat puasa kita ini menjadi menguatkan intuisi? Nah, ini ada di dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Ya, ini bukan karangan saya, tapi ini ada karangan ulama ya yang mempelajari. Oh ternyata semakin puasanya itu ada levelnya ternyata. Nah, yuk kita tes diri kita. Sebenarnya puasa kita ini masuk kategori yang mana? Ya, apakah yang umum, ya, atau yang khusus, atau khususul khusus, gitu ya, kata Imam Al-Ghazali. Yang umum itu yang seperti apa? Ya, sahur, oke. Puasa full, oke. Buka puasa, oke. Udah, itu ya. Berarti kita umum berhasil mengatasi lapar dan dahaga selama sekian waktu. Nah, level berikutnya ini kalau mau naik, nah, ini level khusus, level 2. Challenge-nya adalah bagaimana kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga hawa nafsu. Nah, hawa nafsu apa? Hawa nafsu anggota tubuh kita. Misalnya ngambil barang orang, gitu ya. Atau ngomongin orang. Nah, ini pasti agak banyak ya. Kalau tadi kita ngambil barang orang, oh lebih sedikit nih, nggak banyak. Oh bukan, saya nggak pernah ngambil barangnya orang gitu misalnya ya. Tapi ini ngomongin orang. Nah, di bulan puasa ngomongin orang gitu ya. Makanya banyak juga yang jangan ngegosip, jangan gibah, kan lagi puasa gitu. Oh iya lagi puasa ya. Tapi nanti aja pas habis buka, ya sama aja itu namanya ya. Jadi bukan begitu caranya gitu ya. Jadi ternyata menurut Imam Al-Ghazali, puasa menahan lapar dan dahaga itu hanya pagi sahur sampai berbuka. Tetapi puasa khusus ini ya, level 2-nya, puasa anggota tubuh ini nggak ada batasnya. Jadi walaupun udah maghrib, udah Allahu Akbar, kita masih tetap harus puasa, nggak ngegosip orang gitu ya. Nah, itu. Jadi ini yang harus diluruskan. Wih, lumayan berat ya, lumayan berat. Karena ini tuh nggak mudah gitu ya, mudah. Makanya levelnya level 2. Nah, semakin kita bisa menjalankan yang level 2 ini, teman-teman, hati kita itu makin jernih, makin bersih. Ibaratnya tadinya banyak hitamnya, sama Allah dibersihin, disapuin, banyak kotorannya disapuin, sampai akhirnya mulai bening gitu ya. Nah, ini di level 2. Maka nanti kita akan mencoba bersama-sama di bulan puasa ini. Yuk kita masuk di level 2, teman-teman. Nggak di level 1 lagi. Soalnya kalau level 1 itu udah umum, udah banyak semuanya orang menjalani. Tapi yang di level 2 tidak banyak orang menjalani. Dan yang ketiga, ada yang pengen tahu nggak yang di level 3? Apa ya di level 3 ini? Ada? Kalau ada mungkin ya ada gitu ya, di chat. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita lewati aja. Mau ya di level 3 ya. Oke. Nah, teman-teman, di level 3 ini adalah puasa yang luar biasa. Puasanya orang-orang soleh ya, para alim, para kekasih Allah, para nabi gitu ya. Yang sebenarnya kita juga bisa.
Tapi ini luar biasa ya, melewati dulu fase yang kedua. Yang ketiga ini khususul khusus, yaitu puasanya sampai ke batin. Nah, banget sih. puasa sampai ke batin, nah, Mbak Indah. Mbak Indah, gimana kabarnya Mbak Indah? Nah, puasanya puasanya sampai ke batin ya, yaitu apa? Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bahkan ngomongin orang dalam hati aja itu udah ya mengurangi gitu. Mengurangi kekuatan diri gitu, mengurangi energi puasanya. Nggak ngomongin orang deh, ngomongin ya Allah kok susah ya ini ya. Nah, itu aja udah jadi hal yang negatif ya dalam hati, yang itu disarankan itu kalau ingin yang masuk level khusus ini tidak dilakukan. Atau berprasangka buruk sama Allah. Jangan-jangan doaku nggak dikabulkan ini. Jangan-jangan hari ini gagal ini. Nah, itu puasa yang di level 3 ini nggak gitu. Jadi membersihkan benar-benar, bahkan suara hatinya itu tidak berprasangka buruk sama Allah, tidak berprasangka buruk pada orang lain, ya, dan ngomongin orang dalam hatinya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa nanti juga sampai ya ke level itu. Tapi ya udah deh, sebagai manusia biasa kita coba yang di level 2 dulu gitu ya. Level 2. Nah, mindful puasa ini teman-teman adalah melakukan kontrol terhadap hawa nafsu, tidak hanya fisik, pikiran, dan perasaan ya. Dan juga gimana caranya? Yaitu menjalani semuanya dengan sadar dan penuh pemaknaan. Makanya ketika puasa itu sebenarnya kita agak slow katanya, slow living. Gimana? Karena semuanya serba disadari dulu gitu. Mau makan disadari, oh ya Allah aku mau buka puasa ya. Terima kasih ya Allah, ini enak banget makanannya. Walaupun cuma abon sama nasi gitu ya. Saya kalau lagi di rumah sahur sendirian itu saya kan nggak pingin ribet ya. Kalau ada banyak anggota keluarga, tapi kalau lagi pada pergi itu saya sendirian ini. Ya udah makannya nasi sama abon aja biar cepet gitu kan, nggak nyiapin gitu ya. Nah, tapi itu dinikmati banget. Enak banget ya abon sama nasi ini ya. Gitu ya. Dengan sadar penuh pemanaan. Enak banget. Ya, ada yang baru ngirim tadi, ada orang waktu bukan ngirim, waktu buka puasa kemarin di kantor SGI di tempatnya Pak Burhan itu ada nasi kebuli, dan nasi kebulinya itu ada sisa. Dan sisanya saya bawa pulang kayak biasa, ibu-ibu dibawain, dikotakin gitu ya. Nah, buat sahur, wah enak banget nih. Jadi pemaknaan itu seperti itu. Jadi menikmati bahkan dialog dengan diri sendiri, dialog dengan Allah. Apapun yang kita lakukan full itu kita dialog. Bayangin ya kalau kita selama ini banyak ngobrol sama orang, terus sekarang kita itu lebih banyak ngobrol dengan diri sendiri, memaknai dan terkoneksi sama Allah, itu luar biasa. Ini yang namanya mindful puasa yang akan membuat intuisi kita itu sangat kuat gitu ya, sangat kuat gitu. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman, kakak-kakak, ini jam berapa? Jam 6:30. Kita buat challenge nih buat diri kita. Kita masuk ke level yang kedua ya. Jadi menjalani puasa tidak hanya ya Allah pagi ini aku niat berpuasanya karena Engkau. Ya udah puasa gitu ya. Habis makan udah gitu. Tapi kita coba naik ke level yang kedua. Apa? Sadar, memaknai, menikmati, berkomunikasi sama Allah, berkomunikasi sama diri sendiri. Maka saya menerapkan di saat sekarang ini, ada hal baru yang saya lakukan untuk puasa level 2 ini. Yang pertama ini ya, nanti ada 3. Yang pertama itu adalah kita puasa bicara negatif dan main gadget.
Nah, main gadget tuh, scroll yang nggak penting ya. Nah, ini saya bicara negatif main gadget. Makanya saya sebut eling. Nah, eling. Ingat bahasa Jawa Jawa Barat juga eling ada nggak ya, Kang Ajeng? Apakah itu bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur aja ya, eling? Ting eling ya, gitu ya. Ting eling ya, gitu ya. Ini Kang Ajeng foto apa nge-freeze? Oh, katanya Sunda ada, Ibu. Ada ya. Iya, Sunda ada. Nah itu berarti emang orang Jawa ya. Secara keseluruhan. Iya, eling. Jadi sadar, ingat untuk puasa ini, puasa ngomong negatif, puasa mainin gadget. Maka kita coba dihitung seharian itu berapa waktu yang kita gunakan untuk ngomongin negatif dan main gadget. Jadi ngomong ya, ini belum, nggak perlu yang dalam hati, itu dalam hati udah level 3 ya, level 2-nya ini. Nah, kita sadar. Yang kedua, menutrisi tubuh dengan baik, mindful eating. Nah, ini banyak menganggap bahwa puasa itu kita nggak perlu memperhatikan tubuh. Udah begitu buka puasa langsung makan banyak gitu ya. Kemudian atau waktu sahur makan yang banyak, minum yang banyak nih supaya bisa kuat. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, ternyata tubuh yang tidak sehat itu berpengaruh terhadap jiwanya, terhadap hatinya gitu ya. Dan ini sangat seperti lingkaran setan gitu ya. Hati yang tidak sehat itu juga tubuhnya biasanya juga kena gitu ya. Nah, makanya tubuh pun harus ternutrisi dengan baik. Mindful eating itu adalah memilih makanan yang disukai tubuh saat puasa. Memilih makanan yang disukai tubuh ya, jangan yang disukai lidah. Lidah kan bagian ya. Saya awalnya saya punya GERD juga nih teman-teman, jadi lengkap ya, ini contoh cerita saya sendiri. Udah kena panic attack, udah gitu punya GERD ya. GERD itu penyakitnya orang panic attack sebenarnya, penyakitnya orang anxiety. Pasti di sini banyak juga nih yang mengalami GERD, asam lambung ya, tapi levelnya tinggi. Asam lambung level tinggi itu GERD namanya, dikasih nama yang berbeda. Nah itu kenapa? Karena akhirnya saya teliti, saya amati ketika saya udah sangat parah itu ya. Parahnya saya GERD itu ya teman-teman ya, tidak hanya di lambung, sakitnya itu sampai ke dada, sampai ke jantung ya. Kayak kita, aduh kayaknya aku mau mati nih, hanya dalam beberapa waktu ini, karena jantungnya, detaknya itu melemah. Jadi melemah, lemes gitu ya. Nafasnya juga udah tersengal-sengal, itu GERD teman-teman. Banyak justru GERD-nya itu kumat saat puasa, teman-teman. Nah, padahal harusnya loh, puasa itu bukan nambah makin GERD, tapi makin sembuh GERD-nya gitu ya. Tapi ini kok banyak yang kebalik. Asam lambung, ini tuh banyak iklan-iklan obat asam lambung ya di bulan puasa. Kenapa? Karena tidak melakukan nutrisi tubuh dengan baik. Maka Ramadan ini saya itu sejak awal ya sudah mempersiapkan diri untuk menutrisi tubuh Ramadan kali ini. Saya itu agak gelisah itu kalau diajak bukber sebenarnya, karena itu agak kacau jadinya ya, menutrisi tubuhnya. Nah maka ini saya usulkan nih buat teman-teman. Saya udah menjalani, sebelum Ramadan kan juga ada puasa dikit ya, puasa untuk puasa sunnah ya. Tapi di bulan puasa Ramadan, itu satu Ramadan itu saya kencengin bener-bener mindful eating ini. Makan pada saat sahur itu kurmanya kalau bisa kurma ya juga nabis, bisa ya kurma yang
masukkan dalam air, dibiarkan mengendap, kemudian kita bisa minum juga airnya. Kemudian saya terus terang teman-teman ya, saya itu mengkonsumsi labu itu ya, labu juga, dan sereal. Itu sebenarnya makan sahur saya. Nanti pada waktu berbuka, kurma dulu baru air gitu. Nah kebanyakan orang, saya belajar di Nawawi juga, itu air apa macam-macam, kurmanya belakangan gitu ya, kebalik, kurma dulu baru yang lainnya air. Nah dampaknya apa nih teman-teman? Salah satunya, tidak hanya saya merasa sehat, secara fisik itu jauh lebih sehat, tapi kok ternyata ada skincare-nya gitu ya. Buat perempuan gitu ya, itu aku kerasa ya, saya kerasa banget, oh kok lebih kenyal ya gitu ya. Nah, ternyata ini juga tidak hanya untuk pencernaan, tapi juga untuk kulit, untuk ini. Ternyata kalau kita menutrisi tubuh dengan baik, bulan puasa ini kita nggak terganggu sakit, maka kita akan lebih banyak beribadah, lebih banyak, lebih baik, dan ini berpengaruh terhadap ketajaman intuisi kita tadi, teman-teman. Jadi jangan sepelekan. Nah, berarti apa? Mindful eating, benar-benar memperhatikan. Tidak hanya memaknai bahwa tubuh kita ini membutuhkan fase-fase di mana dia harus direparasi, diservis ya. Kalau istilahnya mobil itu diservis ya. Ini saatnya bulan Ramadan ini diservis, diperbaiki, onderdil-onderdilnya gitu ya, terutama yang usianya 50 tahun ke atas gitu ya. Ini luar biasa ya. Atau enggak 50, 40 itu udah mulai, katanya sekarang banyak remaja jompo juga ya kan, gara-gara makanannya tidak ternutrisi dengan baik. Nah ini, maka mindful eating ini menurut saya adalah dengarkan tubuhmu itu pengen makan apa, jangan dengarkan lidah aja gitu ya. Nah, maka inilah mindful eating yang kedua ya. Yang ketiga, nah ini nih, memperbanyak dialog diri dengan Allah. Journaling. Ya, bulan puasa ini banyak-banyakin journaling, mencatat. Kadang-kadang kalau dialog aja ya oke lah, ngobrol ya, ya Allah, ini bulan puasa ya Allah, saya begini gitu ya. Saya bersyukur ya Allah, ini dapat banyak kebaikan yang sudah kau beri. Kita hitung kebaikan-kebaikannya. Itu oke dengan ngomong, tapi saya menyarankan banyakin journaling, nulis, dituliskan, dialog-dialognya dituliskan, ya, disampaikan, dituliskan, ya, dalam banyak kegiatan, dimaknai benar-benar, disadari. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya, teman-teman, ketika kita berdoa untuk niat puasa, apakah waktu niat puasa itu kita hanya baca seperti biasa rutin, atau ada kata-kata lain yang kita sampaikan sama Allah? Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini aku akan berpuasa Ramadan hari ke-6 misalnya, atau hari ke-5 gitu. Maka mampukan aku ya Allah, kuatkan aku untuk bisa menjalani ibadah puasa hari ini. Dan aku lakukan ini hanya karena cinta kepadamu, hanya mengharapkan ridhomu ya Allah, kasih sayang. Loh, itu akan sangat enak gitu ya, kalau kita niat puasa, ngobrol-ngobrol sama Allah. Nah, itu kan meluangkan waktu lagi ya. Nah, sekarang meluangkan waktu lagi apa nih? Ya, selama puasa ini, di Ramadan ini, saya menetapkan diri saya yang baru ya. Saya biasanya, mungkin teman-teman tahu yang namanya Garputala ya. Putala itu metode bertanya sama Allah, ngobrol sama Allah, melalui dengan cara membuka Al-Quran secara acak. Kemudian kita nanti baca, dan kita mengetahui maksudnya Allah ya, apa yang Allah inginkan terhadap kita.
atau petunjuk dari Allah, dari Al-Quran. Maka Ramadan ini setiap hari saya itu ngobrol sama Allah itu pakai Al-Quran. Saya ingin tahu juga, kalau setiap hari dilakukan, let's see what happen, apa yang terjadi. Ngobrol sama Allah serius, duduk, ngomong, ya Allah, hari ini apa yang harus aku lakukan ya Allah? Apa yang harus, dengan siapa ya aku harus bertemu ya Allah? Aku punya permasalahan ini ya Allah, bagaimana caranya ya Allah? Beri petunjuk aku ya Allah, bimbing aku ya Allah. Melalui Al-Quran ini, aku ingin kau memberikan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah juga bisa, buka, lihat ayatnya. Apa ayatnya yang Allah tunjukkan di situ? Kemudian resapi ini maksudnya apa ya Allah? Apa ini maknanya buatku? Dan itu luar biasa. Saya menjalani beberapa hari ini, dan juga saya ngajak teman-teman yang lain, ada grup lain ya yang saya ajak untuk, ayo setiap hari kita dialog dengan Allah melalui membaca Al-Quran ini dan journaling, dituliskan. Karena kalau hanya membaca tapi tidak kita tuliskan, itu nggak keluar tuh kadang-kadang hikmahnya. Saya baca, ternyata dalam ayat ini Allah menyampaikan ini, maksudnya ini ternyata. Dan itu bisa nangis, senangis-nangisnya ya, karena kita tuh khusyuk banget ngobrol sama Allah, dan itu deep karena ngobrolnya cuma berdua, dan itu Allah langsung ngomong sama kita melalui Al-Quran. Dan jangan lupa waktu berdoa itu pun saya sering, kalau saya setiap hari itu di waktu duha yang bagus ya juga, saya sampaikan, ya Allah, mampukan aku untuk menjalani prosesnya. Setelah Engkau beri petunjuk ya Allah, berikan aku kemampuan untuk jalani prosesnya dengan ikhlas, bahagia, dan penuh syukur. Kenapa? Karena kadang-kadang yang ditunjukkan itu nggak enak. Kamu harus lewat jalan ya, tapi jalannya ini geronjalan, banyak lubang, berliku, kadang-kadang buntu. Ini ya jalan yang harus kamu tempuh. Tapi pada saat kita ditunjukin itu, kita jalanin prosesnya, kita ngeluh, ya Allah, nggak enak. Maka kita perlu juga berdoa, ya Allah, beri aku kemampuan untuk bisa menjalani prosesnya dengan ikhlas, bahagia, dan penuh syukur. Gitu. Nah, ini contohnya. Teman-teman, banyak sekali aktivitas dialog diri dengan Allah di fase-fase Ramadan ini, di saat sholat, di saat puasa, berbuka, dan lain-lain. Nah, maka 3 hal ini, teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu aja misalnya dijalanin, itu udah alhamdulillah ya. Apalagi kalau 3-tiganya ini akan membuat teman-teman mengalami lompatan yang luar biasa di akhir Ramadan, insya Allah. Memberikan banyak keajaiban, banyak hal yang itu di luar nalar kita sebagai manusia, pertolongan-pertolongannya, penguatan-penguatan darinya, sehingga hidup kita jadi jauh lebih baik. Ya. Nah, let's see what happen. Yuk kita lihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita setelah ini kalau kita melakukan 3 hal itu. Itu aja mungkin dari saya. Mudah-mudahan sharingnya bisa bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa ya. Bagaimana kita menemukan intuisi. Nah, kakak boleh yang bertanya, silakan di chat atau boleh langsung di unmute ya. Tapi raise hand dulu supaya kita tahu siapa nih yang berbicara gitu ya. Boleh. Nah, ya, Bu, ada yang bertanya nih di kolom chat tadi. Iya, jangan susah-susah tapi ya. Recovery panik gimana, Bunda? Gitu. Iya. Oke. Ada 2 pertanyaan ya, itu sama yang di chat ya, Kak. Iya, metode Al-Quran namanya apa metodenya tadi? Iya. Oke. Satu yang metode dulu nih, gampang nih. Kalau metode ini
populernya disebut garpu tala. Tapi saya punya satu program namanya Quranic Healing Journaling. Jadi ketika kita mengalami suatu masalah yang berat, yang itu kita membutuhkan jawaban, membutuhkan ketenangan, yang membutuhkan motivasi, larinya kemana ya? Udah ngobrol sama Allah gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyampaikan dulu sama Allah, ya Allah, tadi ya sudah saya ceritakan tadi ya, niat dulu ingin mendapatkan petunjuk dari Allah. Berikan aku petunjukmu ya Allah, mampukan aku untuk menangkap pesan-pesan cintamu yang ada di dalam Al-Quran gitu ya, mampukan aku untuk menjalani prosesnya. Nah baru bismillah, buka aca ya, buka aca, kemudian baca. Biasanya saya baca 3 ayat. Yang pertama saya lihat ya, tahu bisa sebelah sini, mana 3 ayat yang pertama kali dilihat, itu yang dibaca. Nah mungkin 3 ayat ini, oh ternyata sampai ke 5 ayatnya gitu ya, yang ini nyambung. Nah kita dapat banget, nggak apa-apa. Jadi 3 ayat itu bukan patokan harus 3. Bahkan saya kadang-kadang menemukan hanya 1 ayat saja. Dari 3 ayat itu, oh ternyata yang paling relate ya 1 ayat. Itulah yang saya dalami gitu, pemaknaannya dari Allah gitu ya. Ini maksudnya ini. Makasih ya Allah sudah menjawab keresahanku, motivasi ya, dan juga petunjuk gitu. Nah itu tapi jangan lupa abis itu ditulis ya, jangan hanya seperti itu aja, karena itu ya oke lah, nanti ada yang diingat tapi itu tidak masuk dalam alam bawah sadar ya. Kalau masuk dalam alam bawah sadar itu dengan dituliskan. Makanya saya bilang Quranic Healing Journaling itu ya. Oke. Pertanyaan yang kedua tadi, panic attack. Ya, panic attack ini tidak bisa setiap saat gitu ya. Maksudnya bukan sih, tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Terus setelah saya mau melakukan terapi ini ya, terus dalam waktu singkat terus tiba-tiba panic attack-nya hilang kayaknya. Tapi membutuhkan proses. Nah, proses itu apa? Nah, ya panjang itu ya prosesnya ya Mbak Ayu ya. Ada di bukunya Intuisi itu ya, Intuition ya. Tetapi tentu yang pertama, yang paling dulu yang harus dilakukan adalah kita itu sadar. Sadar. Ini saya sehari-hari, setiap hari berapa banyak sih saya mengalami panic attack. Nah minimal itu dulu.